Shalom, kembali kita berjumpa di program Sekolah Sahabat 5 Menit Giamaka Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pada pekan ini kita akan belajar di dalam pelajaran keempat dengan judul besar tentang air bah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Cerita air bah tentu saja sudah familiar di telinga kita. Kisah ini diawali dengan action Tuhan Allah yang melihat ke bawah, ke atas dunia kepada perilaku manusia. Perhatikan ayat berikut ini. Di dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kata melihat pada ayat ini tentu saja mengingatkan kita pada tindakan penciptaan yang Allah lakukan, dan Alkitab menulis Allah melihat semuanya dan sungguh amat baik. Namun pada Kejadian 6 ayat 5, ketika Allah melihat dunia yang diciptakan, sungguh itu berbanding terbaik dengan apa yang dilihat ketika selesai menciptakan. Karena yang dilihat Allah adalah kejahatan. Maka misi untuk memulihkan dunia dari kejahatan dibuat oleh Allah. Dan seperti kata menyesal yang dalam Ibrani nakam yang artinya sorry, maka bentuk lain dari kata nakam yaitu Noah yang artinya comfort, dipilih untuk melakukan misi pemulihan itu. Dalam misi penyelamatan itu, Noah atau Nuh mendirikan bahtera dan menyelamatkan siapa yang rindu untuk diselamatkan. Kita masuk ke hari Minggu tentang persiapan air bah. Bahtera yang dalam bahasa Ibrani adalah tefah digunakan Allah untuk menjelaskan keranjang yang membungkus Musa di sepanjang ketika disembunyikan di atas sungai Nil. Jadi, bahtera bukan saja sekedar alat untuk menyelamatkan, tetapi simbol karya penyelamatan. Noah Ark, Moses Ark tentu saja mengingatkan kita kepada Ark of Covenant atau tabut perjanjian. Simbol kehadiran Allah yang menyelamatkan umat-umatnya, Allah yang selalu menyertai kehidupan umatnya. Apa kemudian yang membuat Nuh sukses menjalankan misi ini? Di dalam Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh bukan sekedar menurut, tetapi di dalam penurutannya ada percaya yang teguh. Percaya yang teguh menuntun Nuh kepada penyerahan yang total untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebuah renungan bagi kita. Seperti Nuh, kita dituntut untuk memiliki percaya yang teguh kepada Tuhan. Percaya menuntun penyerahan seutuhnya kepada kehendak Tuhan, terutama dalam konteks melakukan perintahnya untuk mengamarkan dunia dari kebinasaan. Ketika Nuh mendapatkan kasih karunia, Nuh diselamatkan. Tetapi ada pelajaran yang sering dilupakan oleh orang banyak. Bahwa dalam anugerah itu, Nuh yang diselamatkan diminta berpartisipasi untuk menyelamatkan orang lain. Dalam konteks ini, saudara dan saya yang telah menerima Yesus dan anugerahnya diminta untuk berpartisipasi dalam penarikan jiwa. We are saved to save. Banyak pembaca Alkitab salah memahami mengapa air bah dirancang. Air bah bukan saja sebuah tindakan intervensi Allah yang ingin menghukum dosa. Tetapi ini adalah rencana keselamatan bagi manusia. Allah melalui air bah ingin membuka mata dunia untuk menyadari betapa dalamnya mereka telah tenggelam dalam dosa. Kita akan masuk hari Senin tentang peristiwa air bah. Alkitab menyoroti ada 6 paralel antara penciptaan dan air bah. Yang pertama, Allah melakukan pekerjaan penciptaan memakan waktu 7 hari. Yang kedua, peringatan akan air bah juga datang pada Nuh 7 hari sebelum hujan turun, itu dalam Kejadian 7 ayat 4. Dan yang ketiga, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, 7 hari lamanya untuk mereka menunggu air bah datang, dalam Kejadian 7 ayat 10. Dan yang keempat, 7 pasang binatang halal. Yang kelima, bulan ke-7 kandaslah bahtera di Gunung Ararat, terdapat dalam Kejadian 8 ayat 4. Dan yang terakhir, yang keenam, setelah burung merpati pertama kali dilepaskan dan tidak mendapat tumpuan kaki, maka 7 hari kemudian merpati itu dilepas dan membawa sehelai daun zaitun segar, di dalam Kejadian 8 ayat 10-11.
Inilah pesan paradoks Tuhan Allah menghancurkan apa yang sebelumnya diciptakan untuk menciptakan sebuah keadaan yang baru dari bumi yang penuh dengan dosa. Tetapi itu bukanlah untuk menyempurnakan bumi. Kesempurnaan pemulihan itu akan terjadi pada saat nantinya, seperti yang ditulis oleh Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 1. Kita akan masuk ke hari Selasa. Pada akhirnya Nuh menyadari betapa ajaibnya anugerah itu. Allah yang penuh kasih bukan saja memiliki inisiatif untuk memintanya membuat bahtera, tetapi selama perjalanan terapung di atas permukaan samudra, dalam Kejadian 8 ayat 1 menulis, Allah mengingat Nuh dan segala isi bahtera. Saudaraku, perjalanan di atas dunia ini adalah perjalanan yang panjang, melelahkan, penuh dengan pergumulan dan tantangan. Tetapi ayat ini menjadi obat bagi kita yang jenuh, bahwa Tuhan Allah mengingat kita dan sisi rumah tangga kita, sisi gereja kita yang berjuang bersama dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Yang diperlukan adalah kesetiaan untuk tetap berada di dalam bahtera, apapun dan bagaimanapun keadaan di luar sana mengembus bahtera kita. Walau kita kepayahan, ingat, janganlah kita tinggalkan bahtera, karena Tuhan sedang melihat dan memperhatikan kita. Demikianlah Sekolah Sahabat 5 menit kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.